Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Masih al-aqidatud dardir sampai kemarin, wa yajibu lil anbiya alaihimus salatu wassalam al-ismah fala yaqa'u minhum mukhalafatun lillahi fi amrihi wa nahyihi. Para nabi maksum, tidak terjadi meskipun satu penentangan kepada Allah. Fi amrihi, di dalam perintahnya Allah, wa nahyihi, dan menjauhi larangan Allah. Wa kadzalikal malaikah, demikian pula malaikat. Kalau malaikat diciptakan Allah dari nur, cahaya. Kalau jin dari api. Manusia dari tin, tanah. Kalau melihat asal penciptaan dari cahaya, dari situ saja itu sudah kelihatan tidak mungkin ada penentangan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi berpikir aslul khilqah, asal penciptaan nur, berarti tidak akan maksiat. Manusia dari tin berarti bisa maksiat, ya keliru juga. Tetap semua kembali kepada Allah ya. Buktinya para anbiya, para nabi yang diciptakan dari tanah juga tidak pernah maksiat kepada Allah walau marratan, meskipun satu kali, enggak ada itu. Jadi ya benar di hadis itu, al ma'sumu man 'asamahullah. Al ma'sum, orang yang dijaga dari maksiat, ya orang yang dijaga Allah. Yang wajib diketahui sudah maklum ada 10. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu 10 minhum Jibrilu Mikail Israfil wa Izrailu Munkar nakirun wa raqibun wa kadza atidun malikun wa ridwanuh tada. Itu kalau di kelompok kaum Wahabi yang dipercaya mereka itu cuma yang ada nasnya. Jadi kayak malaikat Jibril mereka percaya, Mikail percaya, Israfil percaya, Malik percaya. Nah, tapi kayak malaikat Israel, malaikat Ridwan, mereka percaya, dan malakul maut, malaikat kematian percaya, tapi tidak percaya nama malaikat kematian itu Israel. Mereka percaya bahwa di surga ada penjaganya, tapi tidak percaya namanya Ridwan. Terserahlah. Kita ikuti mayoritas ulama yang sudah kita ambil ilmunya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bahwa memang nama malaikat penjaga surga itu malaikat Ridwan. Pencabut nyawa itu malaikat Israel. Titik sudah. Jadi kita tetap tiga dan jaziman, dengan mantap kita percaya bahwa malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, itu ya wis itu. Ya memang itu malaikat 10 yang kita imani. Jangan goyang kalau dengar di YouTube apa. Tanyakan kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah di sekeliling Anda. Tanyakan rujukannya, tanyakan maraji'nya, selesai, jangan gampang terpengaruh. Saya pribadi, pemahaman saya di dalam tauhid, di dalam tasawuf, di dalam fikih itu terambil dari 3 sumber. Jelas yang paling saya ikuti makmuman lillahi ta'ala ya ayah saya sendiri.
serta masyayikh Darul Hadits pada zaman saya mondok. Kedua, dari Syekhuna Abu Yahya dan masyayikh yang di sekitar beliau. Ketiga, dari Syekhan Kiai Ahmad Kiai Hasani dan para asatid yang di sekeliling kedua beliau itu. Lah ada pemahaman unik tentang malaikat Israel, tapi ini cerita dari Tanah Pasundan, tempat saya dulu mengambil pemahaman agama juga. Saya percaya. Anda yang mendengar cerita ini percaya tidak percaya terserah aja, namanya juga cerita. Anda percaya ya boleh, enggak ya berarti Anda kurang jeli gitu aja. Tapi ya enggak apa-apa enggak percaya juga. Jadi ada anaknya Abu Yahya itu namanya Kiai Abu Hamid. Beliau bukan guru saya. Hanya saya banyak membahas masalah-masalah dengan beliau. Kalau Syekhuna Abu Yahya itu guru saya. Kiai Abu Hamid itu di akhir-akhir umurnya sakit parah. Saya nggak akan menyebut penyakitnya, parah lah. Boleh dibilang ajazal atibba, yang sampai ahli-ahli pengobatan baik dokter alternatif itu sudah angkat tangan. Di tengah-tengah beliau seperti itu, jadi di Bandung tempat saya belajar dulu itu, beliau punya ruangan kalau di Jawa Timuran gini kayak joglo gitu lah. Sebangsa tempat untuk beliau menyepi, wirid, baca kitab dari kayu. Sampai sekarang kayaknya masih ada itu ruangan. Lagi kesakitan di situ, tahu-tahu datang rombongan. Rombongannya ini banyak. Antara 10 sampai 15 orang. Kalau salah satu anak-anak beliau mendengar cerita saya ini, boleh direvisi ya, barangkali ada lebih ada kurang. Banyak itu rombongan, 10 sampai 15 atau sampai 20 gitu. Terus ngariung itu duduk muter gitu, muteri Kiai Abu Hamid kayak tamu aja. Ngomongnya ya kayak orang, masuknya kayak orang. Ya ada kakinya, kayak orang aja. Gak nyangka ini makhluk lain. Kayak orang aja masuknya itu. Pas ngobrol-ngobrol sama Ustaz Abu Hamid, saya gak terlalu hafal apa yang diobrolkan. Mungkin anak-anaknya lebih tahu. Pokoknya ya kurang lebih berhubungan dengan penyakit dan kesembuhan gitu. Terus ditanya, siapa kalian ini? Kami malaikat Israel gitu. Yang jawab satu. Kaget Ustaz Abu Hamid. Kaget, terus orang-orang itu pergi, udah selesai ceritanya. Cuma kalau kata orang Jawa Timur itu ketenggengen gitu. Apa ini? Pas kejadian itu Buya Yahya datang, ditanya sama Kiai Abu Hamid. Buya Yahya itu bapaknya, ditanya sama Kiai Abu Hamid, Buya, malaikat Israel itu kan satu, ini kok banyak? Katanya Buya, iya malaikat Israel satu, tapi pembantunya yang banyak. Dan mencabut nyawa orang tuh di seluruh dunia ini berapa jumlah sekarang ini? Jumlah manusia kurang lebih 8 miliar. Menurut catatan yang saya lihat di peneliti-peneliti itu. Kalau yang meninggal per hari nggak tahu berapa juta itu. Kalau malaikat Israel satu, gimana caranya? Ya bisa saja kita beriman. Ada yang menjawab seperti Wali Kutub aja kan, dunia kal qas'ah itu kayak piring, apalagi malaikat Israel. Tapi saya lebih condong ke fatwanya Abu Yahya tadi itu, pembantunya yang banyak. Alhasil, cerita-cerita begini ini bolehlah kita cari, setelah ketemu kita baca, kita pahami. Apa gunanya? Menambah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa memang innalillahi malaikatan. Allah Ta'ala itu memang punya malaikat-malaikat yang masih terhubung
dengan manusia-manusia, terutama saat mereka musibah. Terutama itu. Jangan ragu, kalau Anda sedang diuji oleh Allah Ta'ala itu gampang malaikat datang. Asalkan Anda tetap kencang ya berdoa kepada Allah. Tetap keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla tidak goncang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.